Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Hari ini kita akan membedah buku penangkal ideologi radikal, yaitu menguak sejarah pemikiran dan dalam ekstremisme dari masa ke masa. InsyaAllah kita usut dari zaman Rasulullah sampai muncul ISIS, ya, sampai munculnya ISIS. Dan sebetulnya ISIS itu siapa? Hadirin sekalian, Rasulullah diutus di mana manusia dalam kondisi jahiliyah. Potret jahiliyah terungkap di dalam pembelaan Ja'far bin Abi Thalib saat difitnah oleh kaum Quraisy ketika hijrah ke Habasyah. Beliau mengutarakan sedikit gambaran jahiliyah yang mengatakan, wahai Tuan Raja, kami dulu menyembah berhala, memakan kalau bisa pakai mic kabel aja. Gaya-gaya tapi nggak bagus sama aja dengan biasa dari keren. Komentar Ja'far bin Abi Thalib saat membela diri di depan Najasyi. Wahai Tuan Raja, kami dulu kaum menyembah berhala, memangkan bangkai, memutuskan silaturahmi, mengganggu tetangga, dan yang kuat makan yang lemah. Ini karakter zaman dahulu. Wa na'til fawahisha, senang sekali dengan perzinahan. Wa na'kulul maitah, makan bangkai. Sampai perempuan itu punya suami 8. Nanti kalau sudah hamil ada acara penobatan suami yang sebenarnya. Walimah dikumpulin, nanti ditunjuk kamu bapaknya. Yang 7 pulang. Itu. Akhirnya Allah memutus seorang nabi yang mengajak kami untuk hanya menyembah Allah saja, memperbaiki hubungan tetangga, silaturahmi, dan
menjelaskan tentang yang halal itu halal, yang haram itu haram, sampai mereka mengusir, menindas dan memusuhi kami, sehingga kami pergi ke negeri Tuhan dengan harapan mendapatkan perlindungan dan tidak dizalimi. Nah, akhirnya Rasulullah sanggup membawa kaum jahiliyah, dan prinsip utamanya inna wajadna alaihi aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Prinsip fanatis, kami sudah menemukan ajaran dari nenek moyang seperti ini, dan saya anggap nenek moyang kita mendapatkan petunjuk. Akhirnya datanglah suasana yang Islami, adil, benar, aman. Tidaklah ada muncul kemungkaran kecuali Rasulullah pasti tumpas dan ditumpas. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, kebaikan apapun pasti dirusak setan melalui dua pintu. Pintu berlebihan dan pintu teledor. Dan bagi setan tidak peduli manusia pilih yang mana. Lewat pintu hulu berlebihan yang untung juga setan, lewat pintu teledor yang senang juga setan. Makanya Islam itu adil tenang. Condong ke kanan namanya hulu, condong ke kiri namanya teledor. Nah, memang sikap dan sifat manusia selalu sepanjang masa seperti itu. Bahkan kehancuran manusia itu dihancurkan bukan awalnya lewat teledor, tapi lewat sifat hulu. Lihat kesyirikan muncul pertama kali pada zaman Nabi Nuh. Pernah ada di zaman Rasul sikap hulu ditampilkan oleh kaum muslimin pada saat itu, walaupun langsung diluruskan Rasul. Pernah ada orang tiga datang ke Rasulullah, ke rumah Rasulullah, ingin ngecek keislaman dan ibadahnya Rasulullah. Setelah mereka diceritain hariannya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, ka'annahum taqalluhu, seakan mereka meremehkan. Dengan dalih, itu kan Rasul sudah dijamin surga, diampuni dosa sebelum dan sesudah. Adapun kita, karena belum dapat jaminan, maka satu mengatakan, kalau memang begitu, saya akan sholat malam terus, gak akan tidur. Udah hulu, berlebihan. Yang satunya, saya akan puasa terus, gak pernah buka, berarti poso ngeblek. Dalam bahasa Jawanya pati geni, ya, poso ngerowo pati geni itu nanti gak makan, gak minum, gak tidur sampai 1 hari 1 malam. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan dulu saya sampai 4 hari. Ya. Yang lebih parah lagi, nggak boleh makan makanan bernyawa supaya dapat ilmu bisa terbang. Dan malamnya baca Asmaul Husna, dan setiap sholat membaca A'udzubillah 7 kali gak nafas, Bismillah 77 kali gak nafas, Fatihah 7 kali gak nafas, Sholawat 7 kali gak nafas. Nah, kemudian Kulhu 7 kali gak nafas. Untuk menghidupkan 5 kekuatan dalam tubuh. Adi-ari-ari, kakang kawah, sukmo sejati, guru sejati, ruh sejati. Guru. Orang normalnya
makan daging. Setelah itu nggak boleh makanan bernyawa, sate nggak boleh, ayam nggak boleh. Gitu. Apalagi kita lihat itu apa namanya, ikan dibakar, itu sayang banget, hidup cuma sekali. Nggak boleh makan ayam bakar, ikan bakar, apalagi yang dibakar. Masya Allah, ikan-ikan yang favorit, kerapu, gitu kan. Nah, ini juga muncul hulu di dalam masalah. Hulu itu ada dalam masalah keyakinan, ada hulu dalam masalah akhlak, ada hulu di dalam masalah muamalah. Hulu dalam masalah akhlak, orang Jawa itu kalau lewat harus amit sewu, derek langkung, loh cuman selangkung. Ada yang agak tinggi sewu. Itu sowan ke rajanya aja munduk-munduk sambil apa? Orang gak ngesok. Itu kasihan yang perutnya gede. Langsung rasa. Itu jaraknya lumayan ya mas, 50 meter. Itu hulu. Nah, ini hulu dalam ibadah. Makanya tugas utama para nabi dan ahli waris para nabi yaitu ulama, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, yang akan mengemban ilmu ini pada setiap generasi adalah yang paling adil. Ya, contoh, makanya Allah umpamakan syajaratul Islam, pohon Islam itu seperti zaitun yang disebutkan dalam surat Nur, yang tidak condong ke kanan, tidak condong kiri, tegak, tidak ekstrim. Makanya yang rusak agama itu 3 dalam hadis ini. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, yanfuna tahrifal ghalin, menyingkirkan, membersihkan penyimpangan orang berlebihan, wantihalal mubtilin, pengadaan pemikiran orang-orang ahli kebatilan, wa ta'wilal jahilin, takwil orang bodoh. Karena gini Pak, yang rusak agama itu 3, orang berlebihan, orang ahli batil, orang bodoh. Orang ahli berlebihan itu kecenderungannya menyimpangkan kebenaran. Nah, orang ahli kebatilan cenderung menciptakan ajaran tandingan, aliran. Nah, orang bodoh cenderungnya takwil, yaitu membuat tafsir yang keluar dari kebenaran. Namanya tafsir liar, takwil jahilin. Nah, ini ekstrim ibadah. Dalam ibadah, saya tidak akan puasa, saya tidak akan buka terus, saya tidak akan tidur terus, saya tidak akan menikahi perempuan. Itu wajar manusia. Yang nggak nikah nggak makan malaikat, yang makan terus, kawin terus, hewan. Ya ibadah ya kawin. Itu sampai kita diberi Islam 4. Gak apa. Yang penting aja. Kalau antum sekarang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kawin perempuan, malaikat. Tapi kalau hari-harinya kawin terus, lalat itu. Ya, lalat itu punya kemampuan kawin sehari semalam betah. Jadi dia itu betah sama pasangannya sehari semalam, nggak pernah lalat. Itu makanya antum jangan sombong, kalah sama lalat. Lalat kalah itu paling 10 menit udah keplek. Lalat sehari semalam, kita juga masih kalah sama lupa. Antum coba makan kopi, kemudian keluar antum jual kopi edi, laku. Kalau luwak masih laku, ditulis kopi luwak laku. Antum tulis kopi edi, kopi bejo. Ini maksudnya apa mas? Ya ini
habis tak makan isi utuh terus tak cuci tak jual. Kopi edi lari itu ekspor impornya. Jadi guru. Nah, setelah itu ada guru dalam masalah keyakinan, namanya Dzul Khuwaisirah, yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, orang yang jenong jidatnya, maju alisnya, cekung muka matanya, sarungan kayak saya tapi begini ya, sarungannya cingkrang, terus bentuknya ini ya. Kemudian saat itu Rasul sedang bagi zakat. Rasul dikatakan, ittaqillaha ya Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah. Waduh, seumur-umur Nabi diingatin bertakwalah kamu kepada Allah. Ini kan enggak ada. Akhirnya Rasulullah SAW, wa man alladhi yattaqillah in asait. Kalau saya dianggap maksiat, siapa yang bisa dianggap orang bertakwa di muka bumi ini? Makanya ketika Rasulullah melihat orang yang tadi, saya tidak akan tidur, sholat terus, puasa, nggak makan, saya nggak menikahi perempuan, Rasul keluar, wahai saudaraku sekalian, kalian mengatakan ini dan itu, sungguh aku yang paling bertakwa di antara kalian, paling takut kepada Allah di antara kalian. Saya bangun juga tidur, saya puasa juga makan, saya menikahi perempuan makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak mau suka ya, tidak suka terhadap sunnahku, maka bukan tergolong-golongan. Nah, akhirnya Khalid ibn Walid izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak saya penggal lehernya? Apa kata Rasulullah? Jangan. Sayakhruju min di'i hadzal rajul, akan keluar dari tulang rusuk orang ini qaumun yaqra'una al-Qur'an, sekelompok kaum yang membaca Al-Qur'an, yamruquna minad din, keluar dari agamanya, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Oke, clear. Dan Masya Allah Pak, nanti kita akan jelaskan, kalau nggak selesai pertemuan ini kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Anak cucunya Dzul Khuwaisirah ini siapa? Ternyata pada saat Rasulullah selesai perang Hunain, ngerti nggak perang Hunain Pak? Di mana Pak? Perang Hunain terjadi di mana? Di Gunung Kidul. Ya, betul. Rasulullah SAW perang Hunain memerangi orang-orang Thaqif dan Hawazin. Kemudian sedang membagi ghanimah di Ji'rana. Tahu nggak Ji'rana? Yang pernah umroh, ada sumur namanya Ji'rana. Itu tempat juga orang-orang Mikot. Sekarang dibangun masjid Ji'rana namanya. Dia mengatakan lebih seru lagi Pak, ya Muhammad i'dil, Muhammad yang adil dong bagi ghanimah. Rasul marah lagi, illam a'dil faman alladhi ya'dil. Kalau saya tidak bisa berbuat adil, nggak bisa dianggap adil, siapa yang bisa adil di muka bumi? Hanya ini yang keluar Umar Pak, Rasulullah mohon minta izin, wotong itu lehernya orang tak wiris tenang, kan gitu. Kata Rasulullah, jangan, dia punya sahabat, ya Muslim. Nanti jangan-jangan badui pinggiran yang pada saat wafatnya Rasulullah dengan gampangnya murtad, bergabung dengan Musailamah al-Kadzab. Nanti juga kita akan ceritakan bagaimana muncul nabi-nabi palsu itu. Rasulullah jangan, nanti ada orang-orang badui pinggiran yang baru masuk Islam menggulirkan fitnah Muhammad membunuh temannya sendiri. Tuh kan, repot Pak, repot. Nanti Muslim Pak, tapi kan itu Muslim abal-abal. Kalau dalam Jawa itu Muslim abangan. Dikatakan abangan karena kila
menurut sebagian riwayat dinisbatkan kepada Syekh Lemah Abang. Berarti semua pengikutnya namanya abang-abangan. Itu. Yang bagian ngurus tanah namanya Tanah Abang. Karena punya kekayaan dia, makanya Tanah Abang. Gitu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Rasul juga sama mengatakan sayakhruju min hadhihi aqwamun yaqra'una al-Qur'an, membaca Al-Qur'an walam yablughu taraqihim, tidak nyampe tenggorokannya. Pak, ini menunjukkan mereka itu sangat paham, fasih baca Al-Qur'an. Rasul nggak main-main kalau sampai mengatakan yaqra'un, berarti ini orang bacaannya Masya Allah. Bahkan pada saat Abdullah ibnu Abbas diutus Ali untuk dialog sama mereka setelah mereka membentuk komunitas, ditaubatkan, maka Abdullah ibnu Abbas komentar apa? Kami itu malu puasa kami dengan puasa mereka, sholat kami dengan sholat mereka. Bagus. Akhirnya dari sekalian ditumpas semua habis orang-orang dulu zaman Rasul. Kemudian muncul zaman Abu Bakar. Ya. Ternyata di sekalian orang-orang Ghusa, mereka-mereka yang hanya masuk Islam kulit dari kalangan Badui, dengan mudahnya keluar dari Islam. Bahkan kaum Saqif sama Hawazin itu kan terakhir masuk Islam, Pak. Itu juga mau ikut murtad, dikumpuli sama pimpinannya. Siapa Pak pimpinannya? Yang diangkat menjadi imam umur 8 tahun. Pak, sampai ini dimikir apa? Tenang. Ya, ada yang bisa? Yang beliau pernah kena kesurupan diganggu jin sehingga hafalannya lupa, kemudian diruqyah sama Rasulullah. Siapa? Ada. Mungkin aja kita bikin ya biar kita agak sedikit ada eksplorasi, nanti ada hadiahnya. Nanti kita mohon disebutkan ke panitia ya Pak ya, hadiah untuk bisa menghadirkan minggu depan. Terserah mau buka buku, mau buka sarung, mau buka Twitter, Facebook, ini ya. Nah, akhirnya ceramah Pak di depan pengikutnya, umatku, janganlah kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam, pertama kali murtad dari Islam. Kurang ajar banget loh. Woi, itu dipelototin sama pimpinannya kabilah itu langsung nggak jadi. Tapi yang lainnya, apalagi di daerah sekitar Yamama, ikut Musailamah Al-Kadzdzab. Dan tolong diperhatikan Pak Abu Bakar dengan kepemimpinannya yang cuma 3 tahun, Masya Allah, 3 tahun. Untuk pemimpin manapun kita belum temukan sesukses itu. Menyelesaikan pemakaman Rasulullah, menyelesaikan suksesi kepemimpinan, menyelesaikan tentara Usamah yang dikirim sebelum Rasul wafat dibatalkan karena sakit parah, akhirnya meninggal. Bahkan beliau sempat untuk menjelajah ke beberapa negara-negara, pengembangan sayap militernya dari mulai perang Ajnadin dan yang lainnya. 3 tahun. Akhirnya beliau tegas mengatakan, demi Allah saya akan perangi orang yang membedakan sholat dengan zakat. Saya akan kejar walaupun hanya seutas tali unta yang dulu diserahkan zaman Rasul, sekarang nggak diserahkan ke saya. Tegas. Gitu Pak. Walaupun bentuknya Abu Bakar itu krempeng, kecil, ya. Kalau menurut orang Jawa itu nggak dayani.
Tapi karena akidahnya Pak, wah, coba Umar bin Khattab aja itu di depan dia itu keder, sering itu ditegur. Padahal Umar bin Khattab kurang apa, setan aja nggak berani. Kalau lewat, setan cari jalan lain. Itu Abu Bakar diingetin, pernah, wahai Umar, jangan sekali-kali nunda pekerjaan. Besok ada kerjaan sendiri, ini kerjaan untuk hari ini. Loh, yang besok aja belum tentu selesai semua, kok ente tambah yang kemarin lagi. Numpuknya kayak apa? Manajemen waktu. Tuh. Pada saat soal kaitannya dengan sulh Hudaybiyah, saat dia tidak setuju, mana perjanjian seperti ini kita terima, ditegur sama Abu Bakar. Akhirnya sami'na wa ata'na. Pada waktu pembukuan mushaf, ya, dia tidak setuju, ditegasin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu. Akhirnya dari sekalian bereslah keislaman. Orang-orang yang sekarang ini ingin menumbuhkan berbagai macam ekstremisme langsung dilibas, terutama Musailama al-Kadzdzab, Aswad al-Ansi, Tulaihah, nabi-nabi palsu yang muncul semua pada zaman Abu Bakar. Dan hebatnya Pak, baru kali ini ada sejarah Nabi nikah sama Nabi. Musailama al-Kadzdzab itu nikah sama Saja. Saja ini perempuan dukun, kemudian ngaku jadi Nabi, nikah. Dari pernikahan itulah dia mendapatkan spot kekuatan, akhirnya berani melawan pasukan Medina. Akhirnya dihabisin sama Abu Bakar. Sampai Masya Allah peperangan itu Pak, menghabisi ribuan sahabat penghafal Al-Quran. Akhirnya ada salah satu sahabat yang pemberani, itu sudah dilarang oleh banyak sahabat, disuruh untuk, karena itu bentengnya itu rapat sekali, tidak bisa masuk kecuali hanya bisa menjebol pintu. Akhirnya salah satu sahabat itu diceburin Pak ke dalam, buka pintu itu walaupun habis, baru bisa masuk. Ini kemudian setelah itu suksesi lancar. Tapi hadirin sekalian, walaupun begitu, Umar bin Khattab pada zaman Umar bukan berarti mulus. Ada aja orang-orang yang hulu berlebihan dalam agama. Di antaranya adalah Sobih bin Asal yang suka menanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Makanya dipanggil sama Umar bin Khattab. Ya, panggilan itu tidak diberitahu mau diapain. Ternyata nyampe rumah Umar bin Khattab, nanya, wahai Amirul Mukminin, apa makna faddariyati darwa? Faddariyati darwa, ayat mutasyabihah. Ya udah baca, jalankan apa adanya, nggak usah nanya macam-macam isinya, karena ujung-ujungnya nggak faedah, karena Allah nggak menjelaskan kepada kita. Contoh, alif lam mim maknanya apa? Akhirnya diambil pelepah kurma, dipukul kepalanya, ya, sampai bocor. Akhirnya mengatakan, sudah Amirul Mukminin, sudah Umar, setannya udah pergi dari kepala saya. Qad dhahaba syaitani, setan saya udah minggat. Kapok dia. Akhirnya dibuang Umar sampai Irak, diweling semua. Semua kaum muslimin dilarang nyapa, dilarang salam, sampai mati. Tegas. Dan kekuatan kebenaran masih mendominasi. Nikmat. Namun hadirin sekalian, pernah ada dialog Umar bin Khattab sama Hudzaifah. Saat itu Umar menanyakan, ada gak di antara kalian yang pernah dengar hadis fitnah yang pernah disampaikan Rasulullah? Akhirnya Hudzaifah unjuk tangan, saya wahai Umar. Wah, berani banget. Coba ceritakan. Fitnatul rajuli fi ahli wa mali, fitnahnya orang di keluarganya. Oh, bukan itu yang kamu maksud. Apakah fitnah yang akan terjadi seperti gelombangnya lautan? Kata Umar, nah, kenapa kamu nanyakan seperti itu? Saya ingin tahu posisi saya. Katanya Hudzaifah ibnul Yaman, antara kamu dengan fitnah itu ada pintu, wahai Amirul Mukminin.
Maka Umar menanyakan, apakah pintu itu dibuka normal atau dijebol? Kata Hudzaifah, dijebol. Kalau memang begitu, tidak akan bisa ditutup selamanya, karena daun pintunya udah rusak. Yang dimaksud pintu itu adalah terbunuhnya Umar bin Khattab. Betul hadirin sekalian, menurut ahli sejarah, persekongkolan Majusi Persia dengan Yahudi mengirimkan Abu Lu'lu'ah sebagai misioner untuk membunuh Umar bin Khattab pada waktu sholat subuh. Sedang rakaat pertama sujud ditusuk dari belakang, dan Masya Allah tegarnya beliau, karena memang udah pernah diprediksi sama Rasulullah 2 kali. Saat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman duduk-duduk di Uhud, Uhudnya itu goncang Pak, gerak, karena memang beberapa kali Madinah itu terjadi gempa. Pernah juga terjadi gempa pada zaman Umar bin Khattab, sampai seluruh kaum muslimin dikumpulkan di Madinah, masjid. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau sampai nanti ada gempa lagi terjadi di Madinah, ana nggak mau tinggal sama kalian. Coba, karena tidaklah terjadi gempa melainkan kemaksiatan, fitnah yang kalian timbulkan. Makanya bohong belaka kalau ada orang bilang fenomena alam, fenomena, iya betul, tapi yang menggerakkan alam siapa? Allah. Sebabnya apa? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka bumi dan darat lautan adalah akibat olah tangan jahil manusia. Itu zaman tepuk sama Rasulullah, Uhud diem. Apa kamu nggak tahu di atas kamu ada Nabi, Siddiq, dan 2 orang calon mati syahid? Masya Allah. Nabi, Rasulullah, Siddiq, Abu Bakar, calon mati syahid Umar, Utsman. Satu lagi, pernah Rasulullah sedang ada ngumpul di kebun kurma. Nah, ada yang pernah umroh ke kebun kurma. Kebun kurma itu biasanya dikasih tembok, itu ada pintunya. Rasulullah sedang telekan, ya ini nampaknya sudah menjadi kebiasaan. Kebun kurma itu dijadikan sebagai tempat istirahat, Pak. Ya, sekarang itu dibikin villa-villa itu. Kalau Bapak ke Gunung Mahnit, itu kanan kiri villa-villa. Orang Arab udah nemu begitu aja udah seneng, apalagi puncak, makanya nggak mau pulang. Nah, sehingga hikmah juga kenapa hiburan Al-Quran itu selalu surga diawali dengan sungai, surga sungai. Orang kadang-kadang kira kalau baca sepintas emang nikmat surga cuma sungai. Enggak, pemicu, pemancing aja. Karena yang diajak bicara ketika itu orang Arab yang jarang lihat sungai. Wah, diunjukin sungai tajri min tahtihal anhar. Wah, senangnya, jangankan tajri min tahtihal anhar, sungai yang jernih, comberan aja ditonton, nonton, senangnya itu orang Arab. Walaupun nikmat surga itu banyak. Contoh aja, kenapa yang ditonjolin di surga itu banyak kan bidadari, nggak bidadara? Karena memang kecenderungannya laki itu rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa. Tapi perempuan rela mengorbankan siapa saja untuk mendapatkan apa saja. Paham nggak yang gue ngomong? Ilmiah banget. Ya fakta. Lihat, ketika sekarang kawin nikah yang cenderung membayar, mengeluarkan korban siapa? Laki. Pelacuran yang bayar siapa? Kalau laki dibayar tuh nggak normal. Itu. Walaupun pelacuran juga nggak normal aslinya. Itu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kembali lagi ke tadi. Ketika Rasulullah telekan, kayak mirip siapa? Sambil bawa kayu dimasuk-masukin air campur lumpur, Pak. Biasanya kurma itu ada setiap gang, antara gang itu ada kalen lubang untuk lewat air itu loh, pengairan ya. Karena subhanallah, di antara keajaiban kurma itu butuh bunganya pada waktu musim
dingin lewat, ya kira-kira April Mei itu mulai berbunga. Nanti tuanya matangnya butuh musim panas, tapi butuh air banyak. Makanya di Indonesia itu kurma nggak pernah jadi karena panasnya nggak dapat. Itu apalagi pada saat penuaan butuh 45-50 derajat Celcius, sehingga membentuk kurma itu dalamnya lembut tapi luarnya keras. Itu kurma. Akhirnya ada orang yang minta izin masuk. Ya, kata Rasulullah, iftah lahu wa basyirhu bil jannah, bukakan dan beri kabar gembira tentang surga. Dibuka oleh Abu Musa al-Asy'ari, ternyata ketemulah Umar. Ini maaf Abu Bakar. Nggak selang lama Abu Bakar masuk, minta izin lagi. Rasulullah juga sama mengatakan, iftah lahu wa basyirhu bil jannah, bukakan dan berikan kabar gembira tentang surga. Setelah dibuka ternyata Umar. Ya, selang lama juga ada yang minta izin. Rasulullah mengatakan, iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan takun, berilah kabar gembira, bukalah pintunya dan berikan kabar gembira dengan konsekuensi musibah besar yang dia terima. Masya Allah. Usman. Dan maaf, terlepas dari berbagai macam kekurangan Utsman, kita tidak punya hak untuk mengkritik, berbicara, karena udah dijamin surga. Ngapain ente ngurusin orang yang udah jamin surga? Hebat banget loh. Yang nggak jelas surganya ente diemin. Abu Bakar sudah dijamin surga, Umar sudah dijamin surga, Utsman dijamin surga, ente fitnah. Hadirin sekalian, Utsman ibnu Affan itu orangnya lembut, dan ketika menjadi khalifah cukup tua. Dan tuduhan-tuduhan itu semuanya nggak benar. Utsman bin Affan dituduh menghajar Abu Dar, kemudian diusir sampai daerah mana? Padahal aslinya itu begini, Pak. Abu Dar itu kan punya pendapat yang tidak bisa diterima oleh kalangan sahabat semuanya. Apa itu pendapatnya? Orang tidak boleh punya uang lebih sepeser, wajib disodakokan. Kan nggak ada, nggak disetujui. Makanya dia pernah dilarang Rasulullah ketika minta ingin jadi pemimpin. Ini kan amil itu petugas, ditolak. Kenapa? Innaka rajulun dha'if, kamu itu orang lemah. Lemahnya apa Abu Dar? Nggak bisa pegang uang dia. Dia punya pendapat. Pokoknya dia orang punya kelebih dari yang dipakai, yang dimakan, wajib disodakokan. Nah, kalau dia jadi ambil negara, habis duit negara, belum waktunya. Jangan kamu. Kamu itu lemah-lemahnya di situ. Adapun KKN, Pak, orang-orang yang dipakai oleh Utsman menjadi amil, menjadi petugas, itu dulu juga pernah dipakai oleh Rasulullah. Apa salahnya? Dan kalau memang itu memakai saudara-saudara, emang Rasulullah itu, Ali bin Abi Thalib dipakai Rasulullah, siapa Ali? Ja'far dipakai Rasulullah, siapa Ja'far? Bahkan orang kanan kirinya kalau nggak menantu mertua Rasulullah itu. Yang penting kan profesional. Akhirnya guliran-guliran itu diterus diembuskan oleh Abdullah ibnu Sabah, desainer dari kalangan Yahudi. Dan Pak, tolong diperhatikan, lemahnya Islam selalu di belakang Yahudi. Antum lihat, yang bunuh Muhammad Fatih, yang racunin siapa? Hah? Yang bunuh Abdul Majid siapa? Khalifah Utsman. Yahudi. Semua antum cek saja. Akhirnya pada waktu bulan Dzulqa'dah, mereka punya strategi. Ini menunjukkan bahwa gerakan ini bukan gerakan sporadis, kalau kata orang ahli politik sekarang, bahkan strategis. Kenapa? Karena pertama, Abdullah bin Sabah pernah berpidato di depan para misionaris yang ingin dilepas. Wahai teman-temanku, kalian tidak akan sukses kecuali dengan cara membaur. Tapi jangan kalian tunjukkan
status kamu, tapi tunjukkan jati diri kamu, dan jangan berikan kesempatan mereka untuk damai. Kobarkan peperangan kalau sudah mulai masanya datang. Dengan cara seperti itu, Ali, Tolhah, Zubair tidak mengenali siapa kalian dan tidak akan bisa mengusir kalian, memusuhi kalian. Akhirnya dari sekalian, betul, pada zaman Utsman ibnu Affan datanglah demonstran dari Mesir yang dalam perjalanan itu merekrut beberapa orang Badui di tengah jalan. Akhirnya terkumpullah kurang lebih 3.000 mengepung rumah Utsman, sampai akhirnya Pak, mereka melarang untuk memberikan makan minum Utsman. Sampai sahabat-sahabat datang memperingatkan mereka, wahai teman-temanku sekalian, bagaimana kamu tega tidak memberikan minum Utsman yang dulu pernah membeli bi'ru, sumur Rauma, untuk kepentingan minum kaum muslimin saat paceklik. Dan bi'ru Rauma sampai sekarang itu masih ada. Dan beliau beli berapa Pak? 12.000 dirham untuk separuhnya. Karena akhirnya Yahudi yang punya sumur itu nakal, dirusak separuhnya, akhirnya nggak bisa dipakai semua. Dibeli separuhnya juga dengan harga 12.000, lengkap 24.000. Padahal Pak, untuk membangun Masjid Nabawi saja ketika itu hanya butuh 18.000 dirham. Sangat besar, masjid besar. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Utsman ibnu Affan berjasa menyiapkan 900 ekor unta, kuda lengkap dengan peralatannya pada waktu perang, yaitu namanya Jaisul Usra pada waktu perang Tabuk. Bagaimana kamu rela menahan air yang orang yang dulu mengairi kaum muslimin saat kekeringan dan paceklik? Dan subhanallah Pak, semua pembunuh Utsman itu mati terkisos, terutama yang memberi komando pertama kali, Utsman jangan kasih minum sampai mati. Itu Pak, tahu nggak terbunuhnya dia? Dalam satu peperangan dikejar musuh, ketangkap, dimasukkan satu tempat kayak drum, dikunci sampai mati. Itu orang sampai mati, hampir 7 hari dimasukin ke drum, dikunci, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Allah kisos langsung karena tindakannya menghalangi makan minum. Dialah yang berisi keras, jangan kasih minum makan sampai Utsman mati. Maka pada waktu subuh, sebetulnya malam itu sudah dikasih nasihat beberapa sahabat untuk lari bergabung ke Syam bersama Muawiyah yang anaknya Abu Sufyan, sahabat mulia Rasulullah. Tapi Utsman tidak mau. Bukan dia nekat, bukan tanpa alasan. Rasulullah pernah mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, suatu ketika kamu akan dikasih baju oleh Allah. Siapapun yang ingin narik darimu, ambil paksa, jangan kamu kasihkan. Maksudnya baju khilafah. Apalagi Pak, pada waktu malam itu, beliau itu kan suka tidur terus tahajud baca Quran, tidur tahajud baca Quran. Pada saat tidur dia mimpi ketemu Rasulullah sebagaimana yang telah diturunkan oleh udah habis Pak. Ya, anak nyampein Utsman aja. Ya habis ini kita, makanya ada beberapa yang keluar ya. Anak nggak diberitahu, maaf ya. Jadi akhirnya ketika saat malam itu Utsman ibnu Affan mimpi ketemu Rasulullah. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Mustaghfiri dikeluarkan riwayat, wahai Utsman, besok pagi kamu sholat id bersama saya, karena ini pembunuhan malam Idul Adha. Masya Allah, besok pagi kamu sholat Idul Adha bersama saya. Betul. Makanya merangsaklah, kemudian para pembunuh menghajar, kemudian setelah itu dihalau oleh istrinya, ditebas, 4 jarinya putus. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan sampai jari putus, dan nanti bagaimana Utsman ibnu Affan
dibunuhnya dengan cara sadis oleh para demonstran. Demikian, karena waktu juga nggak ada, jadi nggak perlu ada tanya jawab. Karena nggak ada pertanyaan, nggak perlu dijawab. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.